Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi dengan saya di sini, di mana hari ini kita akan coba membahas tentang pengantar anatomi fisiologi. Nah, pada kalian tahu semua, anatomi fisiologi itu adalah dasar dari cabang ilmu kesehatan, melingkupi pemahaman struktur, bagian, serta fungsi dari setiap organ dalam tubuh manusia. Nah, pengetahuan ini sangat esensial karena dari sinilah kita akan mengetahui proses atau kondisi normal pada manusia sebelum mulai memahami kondisi patologinya. Nah, anatomi itu berasal dari bahasa Latin yaitu ana dan tomi, di mana ana itu merupakan bagian atau irisan atau memisahkan, dan tomi itu adalah potong artinya atau mengiris. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lainnya. Kemudian fisiologi berasal dari bahasa Latin physis dan logos. Nah, di mana physis itu adalah alam atau cara kerja atau fungsi, ya. Dan logos atau logi itu adalah ilmu pengetahuan. Jadi, fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari faal atau fungsi atau pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bahkan dari alat-alat tubuh dan sebagainya. Jadi, pengertian anatomi fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh manusia dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja di dalam tubuh. Nah, ada beberapa struktur pembentuk tubuh manusia, di mana di sini ada 5 item. Yang paling mendasar adalah semikal atau penggabungan atau yang membentuk molekul. Kemudian menjadi sel, di mana sel itu merupakan unsur dasar jaringan tubuh yang terdiri dari nukleus atau inti sel dan protoplasma. Nah, kumpulan sel khusus dengan bentuk dan fungsi yang sama itu dinamakan jaringan. Kemudian kumpulan jaringan itu membentuk organ, di mana organ adalah bagian tubuh atau alat manusia dengan fungsi khusus, contohnya mata, kulit, daerah perut, kemudian hati. Nah, kemudian kumpulan organ itu dinamakan dengan sistem. Jadi, sistem adalah susunan alat dengan fungsi-fungsi tertentu. Salah satunya seperti skeletal, jaringan sistem otot, sistem syaraf, hormonal, kardiovaskuler, limpatik, dan pernafasan serta pencernaan. Nah, struktur tubuh manusia itu yang pertama tadi terdiri dari beberapa kumpulan atau membentuk molekul. Nah, kemudian membentuk sel. Sel adalah yang paling kompleks, ya. Jadi terdapat miliaran bahkan triliunan kompleks daripada molekul. Nah, dan sel inilah penting. Jadi unit struktural dan fungsional dasar dari suatu organisme. Kemudian ada jaringan, yaitu kumpulan sel yang bekerja sama untuk melakukan fungsi serupa. Yang tadi sudah saya terangkan, ada di situ sel epitelium, kemudian jaringan, kemudian jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, struktur tubuh manusia yang lain itu adalah organ. Jadi, organ itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang membentuk suatu fungsi tertentu. Dari kumpulan jaringan itu membentuk organ, seperti itu ya. Kemudian ada struktur tubuh manusia. Nah, jaringan-jaringan ini apa saja? Salah satunya ada sistem pencernaan atau sistem digesti yang fungsinya mengambil nutrisi, memecah dan menghilangkan materi yang tidak diserap oleh feses. Nah, ini sistem digesti ini salah satu jaringan yang di dalamnya adalah jaringan lambung atau gaster. Kemudian ada intestinal, kemudian ada usus besar, usus halus, kemudian rektum dan kolon, kemudian akhirnya ke saluran pembuangan, rektum.
Kemudian ada respiratory atau sistem pernafasan yang fungsinya mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Kemudian ada sistem kardiovaskular atau sistem pompa jantung. Ya, melalui darah, jantung mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke semua sel tubuh dan mengirimkan buahan-buangannya atau limbahnya ke organ pembuangan serta karbon dioksida. Nah, kemudian ada sistem urinary atau sistem perkemihan, di mana di dalamnya itu terdapat sepasang ginjal, kemudian ada kandung kemih, ureter, dan sebagai bahan buangannya berupa urin. Kemudian ada sistem integumen atau sistem seperti jaringan kulit gitu ya. Dia melindungi tubuh secara keseluruhan dari lingkungan luar. Dan kemudian ada cairan interstisial. Jadi nutrisi dan limbah melewati antara darah dan sel melalui cairan interstisial. Basic life process, ada 6 proses kehidupan yang terpenting di dalam tubuh manusia. Ada metabolism, ada responsif, ada movement, pergerakan, ada pertumbuhan, ada diferensiasi, dan ada reproduksi. Nah, metabolisme ini proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh. Khususnya untuk proses metabolisme ini banyak terjadi di dalam organ hepar. Jadi ada metabolisme karbohidrat, ada metabolisme protein, ada metabolisme lemak di situ ya. Ada salah satunya katabolisme dan anabolisme. Di mana katabolisme itu proses pemecahan zat kimia kompleks menjadi lebih sederhana. Jadi misalkan pencernaan di sistem pencernaan protein menjadi asam amino rantai ganda seperti itu ya. Kemudian ada anabolisme, yaitu pembentukan zat kimia kompleks dari komponen yang lebih kecil ke lebih sederhana. Misalnya penggunaan asam amino untuk membangun protein baru pada tubuh. Nah, kemudian ada responsif. Ini adalah kemampuan tubuh untuk mendeteksi dan merespon perubahan. Kemudian ada pergerakan, kemudian ada growth atau pertumbuhan. Ini adalah peningkatan ukuran dan berat tubuh. Kemudian ada differentiation. Ini adalah perkembangan sel dari keadaan tidak terspesialisasi ke keadaan khusus. Kemudian ada reproduksi, pembentukan sel baru untuk produksi individu baru. Nah, di dalam tubuh juga harus ada keseimbangan atau dengan nama lain homeostasis. Nah, homeostasis ini merupakan mekanisme mandiri dalam organisasi yang mencoba untuk mempertahankan kondisi internal yang stabil. Jadi tanpa homeostasis, organisme tidak akan dapat memiliki kondisi internal yang stabil di dalam tubuhnya, dan karenanya tidak akan dapat bertahan hidup. Nah, homeostasis ini itu merupakan kondisi dinamis tubuh dalam menanggapi kondisi sekitar atau perubahan kondisi. Jadi di dalam tubuh itu ada 2 sistem besar yang mengontrol keadaan keseimbangan dari tubuh, yaitu sistem saraf dan sistem hormonal atau endokrin. Nah, homeostasis itu merupakan banyaknya gangguan-gangguan atau tekanan yang terjadi dalam tubuh secara terus-menerus atau continue. Jadi ada rangsangan eksternal, contohnya ya, itu ada panas, ada dingin, kemudian ada hipoksia atau kekurangan oksigen. Kemudian ada rangsangan dari internal sendiri, dari dalam tubuh sendiri, berupa tekanan psikologis serta beban berat selama exercise atau olahraga. Kemudian terjadi juga gangguan, biasanya itu ringan dan sementara sifatnya. Jadi jika homeostasis tidak dipertahankan, itu bisa menyebabkan keadaan yang fatal berupa kematian. Nah, bagaimana cara kita mengontrol homeostasis ini? Nah, keseimbangan homeostatik terjadi karena gangguan dari lingkungan eksternal dan internal, ya. Nah, homeostasis ini diatur oleh sistem saraf dan sistem endokrin. Jadi mereka bertindak secara bersama-sama dengan jalannya masing-masing. Nah, sistem saraf mendeteksi perubahan, mengirimkan impuls saraf untuk melawan gangguan. Nah, sedangkan endokrin atau sistem hormon mengatur homeostasisnya dengan cara mensekresi hormon atau dia mengeluarkan hormon-hormon yang memang dapat mempertahankan tubuh dari gangguan luar. Jadi, impuls saraf menyebabkan perubahan tetapi speednya cepat. Untuk yang endokrin itu bekerja dengan memerlukan waktu seperti itu.
Nah, ini adalah anatomical position. Jadi di dalam anatomi tubuh itu posisi-posisinya diterangkan atau dapat dibaca dengan nama lain, yaitu untuk untuk anterior yaitu tampak depan, untuk posterior tampak belakang, dan untuk lateral tampak samping. Nah, terminologinya untuk posisi berbaring atau berbaring telungkup itu dalam posisi tengkurap ya, namanya prone. Nah, untuk berbaring menghadap ke atas dengan posisi telentang itu namanya supine. Kemudian ada nama untuk daerah-daerah di dalam anggota tubuh ya. Ada daerah kepala, itu terdiri dari tengkorak dan wajah. Kemudian ada leher, ini untuk pendukung kepala ya, penyangga kepala. Kemudian ada batang, itu terdiri dari dada, perut dan panggul. Ekstremitas atas terdiri dari bahu, ketiak, lengan bawah dan pergelangan tangan. Dan ekstremitas bawah atau anggota gerak bagian bawah itu terdiri dari paha, pergelangan kaki dan kaki. Nah, untuk bagian-bagian tubuhnya, itu bagian adalah permukaan datar yang dihasilkan dari pemotongan melalui struktur tubuh. Nah, mereka diberi nama sesuai dengan bidang potongnya. Untuk sagital, itu menghasilkan bagian kanan dan kiri. Untuk frontal, itu menghasilkan bagian depan dan belakang. Untuk transfer, itu menghasilkan bagian atas dan bawah. Nah, arah dan bidang anatomi selanjutnya itu ada bagian atas atau superior, bagian bawah inferior, bagian depan anterior, bagian belakang posterior. Nah, kemudian untuk gerakan dan arah bidang dan gerakannya, superficial itu lebih dekat di permukaan tubuh maksudnya, kemudian profunda lebih jauh di permukaan, kemudian medial atau lebih ke dalam, lateral gerakan keluar, kemudian proksimal itu gerakan mendekat, kemudian distal itu gerakan menjauh. Ya, itu tadi sekilas pengantar anatomi fisiologi dari saya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.